Mengapa sih dia itu menjadi lesbi? Nah, itu pertanyaan ya. Mengapa sih dia menjadi lesbi? Aneh kan? Nah, di sini ada beberapa ya penyebabnya. Ini hasil penelitian juga. Hasil penelitian juga ya, seorang ya mungkin ilmuwan ya. Saya juga dapat ngambil dari Google ya, mohon maaf nih, karena ya terbatas saya pengetahuan ini ya. Tapi karena permintaan ya saya buka-buka itu Google macam-macam ya, buku-buku itu. Ini yang pertama nih ya. Kenapa dia jadi lesbi? Karena trauma dengan laki-laki. Karena dia pernah putus cinta dengan laki-laki, pernah disakitkan kepada laki, maka dia benci kepada laki-laki. Sedangkan naluri dia yang namanya birahi itu ada, ya, gitu. Nah, jadi dengan adanya itu dia alih perhatian, ya. Dia butuh yang namanya birahi itu, tapi karena dia pernah disakiti oleh laki-laki, menurut cerita ya, menurut pengalaman yang dia cerita ini. Nah, ya dia tidak ngeh gitu lah, kalau bahasa anak muda, tidak ngeh ke laki-laki itu. Biasa aja gitu. Acuh aja gitu. Walaupun seganteng-gantengnya laki-laki itu dia tidak tertarik karena dia pernah disakiti menurut kisah di sini ya. Kemudian pengaruh dari pergaulan. Nah, ini yang kita khawatirkan sekarang ini akibat pergaulan. Jadi kalau anak putri kita, anak gadis kita, kalau salah bergaul hati-hati. Karena di antara mereka ada duta-duta gitu ya, yang ingin sengaja memperbanyak komunitasnya. Bisa aja dia masuk berpengaruh, atau tidak secara sadar dia berhubungan dengan sesama wanita, tapi dia lesbi. Kan wanita biasa aja, ini wanita biasa-biasa aja. Padahal dia bukan penganut, punya penyakit lesbi gitu. Ini bisa, ini cepat menularnya. Kayak virus katanya, malah lebih ganas dari kanker gitu, lebih ganas dari kanker. Kemudian pola pendidikan orang tua. Nah, yang ketiga ini nih yang sungguh menarik bagi kita, terutama orang tua ya. Kenapa? Kok dia jadi lesbi ya? Kenapa dia lesbi ya? Nah, ini yang dimaksud dalam tulisan ini adalah karena misalnya begini ya. Dia itu mengharapkan anak laki-laki gitu. Kemudian ternyata anaknya lahir perempuan. Nah, itu gay ya, maaf, gay. Lesbi. Jadi ya sama juga ya. Jadi orang tuanya mengharapkan laki-laki tapi yang lahir perempuan. Nah, maka dia mendidik anaknya sebagaimana dia mendidik laki-laki. Kalau ini saya pernah ditanya oleh bapak-bapak ya, karena anaknya seperti itu, tomboy katanya gitu. Tapi dia sudah kuliah, nanyanya udah gitu. Oh, saya bilang terlambat ini ya. Sejak kapan itu? Oh, sejak SD katanya. SMP lah udah kelihatan jelas, kalau SD masih malu-malu mungkin ya. Jadi dia mengharapkan anak laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Maka anak tadi dia dibawa pakai baju, pakai perlakuan, malah mainannya pun dia dikasih mainan laki-laki. Nah, ini bahaya nih bapak-bapak, ibu-ibu ya, kaum muslim ini yang pemirsa ya, semuanya ini waspada ini. Karena mungkin dia sangat ingin punya anak laki-laki, tapi kodratnya yang lahir perempuan. Nah, itu salah satu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akibatnya begini. Pengaruh dari faktor keluarga. Nah, ini maksudnya ya. Kalau tadi misalnya perlakuan orang tua, kalau sekarang ini misalnya kalau memang semuanya anak laki-laki, kemudian satu perempuan. Nah, kalau salah pola ini bahaya juga. Dia gaul dengan adik kakaknya laki-laki, itu akan terbawa. Makanya kalau ada kasus semacam ini, ada anak perempuan satu, misalnya laki-lakinya 4, nah itu harus banyak perhatian ibu dan bapaknya. Hati-hati, jangan salah memperlakukan. Ini akibat itu ya, itu hasil penelitian, ternyata juga pengaruh ya faktor keluarga tadi. Gay juga hampir sama, tinggal dibalik aja ya. Apa orang menyukai sesama jenis, perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. Ini hasil penelitian nih ya. Tapi penelitian itu hanya untuk gay ya, tapi lesbi juga tidak jauh berbeda ya, Nah, ini ya, ini penelitian nih, hasil dokter profesor malah ya. Hanya garis besarnya gini lah ya, saya sampaikan ya. Jadi mengapa menyukai sesama jenis?
ya. Yang pertama, ini tidak yang utama ya, pertama, bukan yang utama, yang pertama saja. Apa? Profil genetik tertentu. Nah ini nggak ngerti ya, bagi orang awam nggak ngerti nih. Tapi maksudnya gini, ibu punya gen, bapak punya gen gitu ya. Nah kemudian misalnya kalau dia gay atau lesbi ya, atau homo lah, kalau homo, dia dominan gen ibu gitu. Maka dia akan menjadi tadi itu senang sama laki-laki, walaupun laki-laki gitu. Ya itu saya nggak ngerti ya, karena ini urusan masalah kedokteran. Tapi itu penyebab ya, itu penyebabnya menurut ilmu kedokteran lah ya. Silakan aja cari yang perlu mengetahui ya. Hanya itu aja. Dan ini bukan yang pertama. Tapi bukan yang utama, tapi yang pertama. Yang kedua, hormon dalam kandungan lebih banyak anak laki-laki. Ini juga, misalnya kalau perempuan jadi lesbi itu ya, karena memang hormon yang dikandungnya itu begitu gitu. Ya, antara gen dan hormon ini ya. Yang ini secara ilmiahnya ada penyebab alami ya. Tapi ini bukan utama ya, bukan utama. Yang penyebabnya kan ini. Kemudian bentuk otak. Nah, ini bentuk otak juga itu mempengaruhi. Jadi pola pikir gitu ya. Kalau misalnya dia harusnya perempuan, tapi misalnya bentuk otaknya seperti itu, maka akan berubah gitu. Jadi misalnya bentuk otaknya bentuk otak laki-laki gitu lah. Maka walaupun dia perempuan, tapi karena bentuk otak lakinya laki-laki, maka dia senang perempuan gitu. Nah ini juga secara ilmiah mungkin harus dibuktikan ya. Tapi ini saya percaya aja lah peneliti itu ya. Peneliti begitu memang ya. Itu pembawaan ya, 1, 2, 3 itu pembawaan ya. Nah yang dominan adalah pengaruh lingkungan pergaulan. Sekali lagi, itu pengaruh lingkungan yang sangat dominan. Kemudian yang kelima, trauma masa kecil. Kemudian pola asuh keluarga, sama. Itu yang dominan sebenarnya. Mengapa saya katakan dominan? Karena contohnya gini lah. Manusia itu punya potensi baik. Gitu ya. Mungkin gennya, apanya, malah takdirnya dari Allah, kita jadi orang baik. Tapi ketika dia dibesarkan oleh keluarga atau lingkungan yang tidak baik, maka tidak baik. Begitu juga ya. Masalah gay dan lesbi ini, mungkin dia ada potensi yang namanya kita tidak tahu kan, itu urusan hormon dan gen itu tidak tahu. Tapi karena dibesarkan di lingkungan yang begitu, ya jadi gitu. Atau sebaliknya, setiap manusia itu punya potensi jahat gitu. Karena Allah menciptakan Al-Quran bahwa manusia begini ya. Ada 14 sifat itu manusia itu. Ada sifat binatang ya. Itu ada potensi itu setiap manusia. Nah, kalau dibesarkan lingkungan yang mendukung, jadi dia. Ya. Jadi itu kalau masalah genetik atau turunan atau apalah semacam turunan sebagainya, itu faktor alam yang bisa dirubah. Jadi jangan menyalahkan karena turunan, bukan, tapi karena yang tadi bergaul tadi. Ya. Jadi manusia mempunyai potensi baik, potensi jahat. Itu potensi namanya juga. Tapi potensi jahat itu akan jadi manakala lingkungannya mendukung. Begitu juga punya potensi baik, kalau lingkungannya baik dia gitu. Jadi kembali yang paling utama adalah pola asuh keluarga atau pengaruh lingkungan atau trauma masa kecil bisa disembuhkan itu dengan pendekatan psikologis orang tuanya. Misalnya dia pernah disakiti laki-laki, ceritalah tentang bagaimana kesabaran, bagaimana cerita kehidupan, bisa terus sembuh itu asal pendekatan saja. Jangan malah diolok-olok gitu ya, kamu sakit bisa disakiti perempuan itu kok apa gitu sampai kok stres itu, diolok-olok itu. Ya jadilah, kasih semangat. Malah harus bisa putus cinta membawa berkah gitu ya. Jangan putus cinta membawa penyakit, bencana, jangan. Dan banyak orang yang putus cinta berhasil kehidupannya ya. Nah itu artinya apa? Pola pendidikan, pengaruh orang tua sehingga dia waktu sakit oleh perempuan, tapi karena dorongan orang tua kuat malah menjadi potensi untuk berhasil. Banyak contohnya itu ya. Kemudian
Bagaimana Islam? Nah gitu ya, sudah ini bagaimana Islam. Apakah ada disinggung dalam Al-Quran atau dalam Islam, gimana itu masalah?